Sistem Necromancer, bab 961 sampai dengan 965. Bab 961 Lilith memanggil. Di luar jendela, angin dingin meniupkan butiran salju ke kaca. Udara panas dari AC di ruangan itu mencairkan butiran salju di bahu Li Yahong. Li Yahong menyipitkan mata dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Apakah kamu menggunakan produk perawatan kulit akhir-akhir ini? Ah! Wu Heng tanpa sadar menyentuh wajahnya. Di mana benda itu? Tetapi dia segera menyadari bahwa itu karena dia menyerap gen elf kemarin. Saya tidak melihat Li Yahong selama beberapa waktu, dan saya dapat melihat perubahannya sekilas. Kulitmu dalam kondisi luar biasa, dan temperamenmu juga tampak berbeda. Li Yahong mengangkat sebelah alisnya. Kenapa? Kulitmu sudah membaik bahkan saat kau jauh dari kami. Cantik alami. Canda Wu Heng sambil tersenyum. Omong kosong, tegur Li Yahong sambil tersenyum. Menoleh ke arah kerangka yang berdiri diam di sampingnya. Apakah ini sesuai standarmu? Li Yahong tidak begitu mengerti. Tetapi dia tahu bahwa Wu Heng ingin membuat tengkorak ini mencapai tingkat tertentu. Cocok, aku akan menyimpan tengkorak ini. Dan kau bisa mengurus yang satunya lagi. Kata Wu Heng sambil melambaikan tangan ke arah luar. Masuklah. Paus kerangka kedua masuk, juga mengenakan jubah, berdiri tegak di samping. Ikuti dia, dan dia akan menyiapkan tempat untukmu maju. Kau harus mematuhi perintahnya. Wu Heng memberi instruksi pada kerangka itu, lalu menatap Li Yahong. Namanya Santo Pedang Jagung No. 2. Mulai sekarang, panggil saja dia dengan namanya. Nama yang aneh. Li Yahong mengerutkan kening. Pedang Jagung Sei nomor 2. Nama yang dipikirkan Xiao Xiao. Ulang Wu Heng. Itu sesuai dengan pikiran Xiao Xiao. Li Yahong menunjukkan ekspresi yang sudah kuduga. Saat mereka sedang mengobrol, Xiao Xiao pun terbang kembali dan menyapa dengan gembira. Bibi. Kapan Bibi sampai di sini? Benny tetap tidak terlihat. Tidak berniat muncul. Baru saja tiba. Xiao Xiao pergi bermain. Li Yahong tersenyum. Tidak gelombang. Aku pergi ke penjara untuk mengawasi para zombie. Aku juga punya pekerjaan sendiri. Xiao Xiao mencubit pinggangnya. Senyum Li Yahong semakin lebar. Dan dia melirik Wu Heng dengan tatapan yang berkata, kamu menindas anak kecil. Tatapan mata Xiao Xiao kembali tertuju pada paus sebelumnya. Apakah ini paus pertama? Li Yahong bertanya. Bukankah dia disebut orang suci pedang jagung? Namaku Santo Pedang Jagung. Jelas Xiao Xiao segera. Li Yahong tidak terlalu memikirkan kata-kata anak itu. Kurasa Sword Sein terdengar lebih baik daripada Pope. Ya gelombang. Xiao Xiao mengangguk dan tertawa. Keduanya mengobrol sebentar. Dan Li Yahong membuka layar kunci dan melihat jam. Aku pulang dulu. Hubungi aku kalau ada urusan. Setelah berkata demikian, dia merapatkan jaketnya. Lalu berdiri dan berjalan keluar. Bersama Xiao Xiao, Li Yahong mengantarnya ke mobil dinas. Ia melanjutkan, jangan lupakan acara tahun baru. Kalau kamu mau bicara, aku akan menyiapkan teleprompter untukmu. Aku akan memastikan untuk sampai di sana tepat waktu. Wu Heng tersenyum dan melambaikan tangannya. Sampai jumpa gelombang. Hanya sedikit selamat tinggal. Li Yahong melambaikan tangan kepada pria dan jiwa itu. Selamat tinggal, Bibi. Katakan pada ibuku aku akan menemuinya beberapa hari lagi. Bagus. Pintu mobil tertutup dan mobil bisnis itu berbalik dan pergi. Kembali ke ruang pemantauan. Xiao Xiao terbang di sekitar paus level 20 dan berkata, naik levelnya terlalu cepat. Sebelumnya, peningkatan beberapa orang di sekitar Wu Heng sangat lambat, termasuk skeleton rock Ranmu dan boxer Kasu. Saat diganti, tetap pada level semula. Glenda berkata, kerangka sebelumnya bertugas melindungi pamanmu dan tidak punya waktu untuk mengatur agar mereka keluar dan meningkatkannya. Kalau begitu, ayo kita pindahkan drifter dan boxer kembali. Xiao Xiao berbalik dan berkata, biarkan mereka naik level di antara para zombie. Wu Heng tersenyum dan berkata, tunggu sampai situasi di kota Rentam stabil, lalu pindahkan mereka kembali. Kemudian dia melanjutkan bertanya, apakah level zombie sudah berubah? Tidak, Mozi kecil menjatuhkan dagunya. Saya sarankan untuk memberi makan inti mayat selama kelas berlangsung. Berapa lama kelasmu? 40 menit. Jawab Xiao Xiao. Jika Anda memberi mereka makan terlalu sering,
Mereka akan kekenyangan sampai mati, kata Wu Heng. Mereka bukan manusia. Bagaimana mungkin mereka mati karena makan berlebihan? Gumam Xiao Xiao. Namun dia segera tertarik dengan topik pembicaraan Glenda dan Benny tentang tengkorak paus, dan terbang untuk bergabung. Wu Heng duduk di ruang pemantauan dan menunggu sebentar. Tidak terjadi apa-apa. Jadi saya memanggil hantu-hantu itu kembali ke Treasure Island. Turun dari atas. Para pembantu duduk di lobi di lantai pertama dan mengobrol. Melihat Wu Heng turun, mereka semua berteriak, "Guru!" serempak. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Mini, kalau kamu ada waktu, pergilah ke asosiasi dan pesan beberapa gulungan profesional. Gulungan itu akan berguna untukku. Tuan, pekerjaan seperti apa yang Anda inginkan? Umumnya, mereka adalah pembuat mesin, alkemis, dan penyelidik," kata Wu Heng. "Aku akan berkemas lalu pergi ke asosiasi untuk memutuskan." Mini mengangguk sebagai jawaban. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Pergilah saja saat kamu punya waktu." "Ya, Guru." Ngobrol sebentar dengan pembantu di ruang tamu. Xiao Xiao, sang dalang, berlari turun dari lantai atas. "Paman, bukankah Paman bilang ingin memeriksa basis data? Ayo pergi." Wu Heng berdiri. Dan dengan sedikit bantuan, dia melepaskan teknik teleportasi dan menuju ke kantor tempat basis data dibangun. Di dalam kantor, di aula yang remang-remang, cahaya biru bersinar dari puluhan monitor, menerangi kerangka putih dari kerangka tersebut. Jari-jari yang kering mengetuk-ngetuk keyboard, menghasilkan suara klak-klak yang renyah. Bagaimana input informasi yang akan dikirim Hong Wen? Wu Heng berjalan ke kontrol utama dan bertanya kepada kerangka yang sedang bekerja. Penyelidik kerangka yang bertanggung jawab mengangkat tengkorak dan menunjuk ke speaker putih di sudut. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari. Lalu berbalik dan berkata, "Itu Xiao Ai. Aku di sini." Suara elektronik perempuan yang familiar terdengar, dan pita lampu berbentuk cincin di bagian atas pengeras suara bersinar biru. Glenda dan Bernie sama-sama tercengang. Glenda berkata, "Benda aneh. Benda aneh yang punya kesadaran. Saya pernah menyinggung soal papan petualangan kepala kurcaci sebelumnya." Wu Heng, Granda dan yang lainnya mengetahui bahwa ada makhluk aneh dengan kesadaran yang dapat berbicara dan melakukan sesuatu. Jawaban yang tiba-tiba itu membuat Glenda dan Benny langsung teringat pada benda aneh ini. "Mainkan My Little Pony, Rainbow," kata Xiao Xiao di dekat pengeras suara. Lampu pengeras suara berubah menjadi pelangi yang cerah, mencari Anda, mendeteksi versi yang tersimpan secara lokal, lalu memutar lagu Rainbow Little White Pony berikutnya. Musik bergema dari pengeras suara dan menggema di seluruh ruang kantor. "Teman sekelas Xiao Ai," kata Wu Heng. "Aku di sini." Berhenti bermain. Musik berhenti dan ruangan menjadi sunyi. "Enak, kan?" tanya Xiao Xiao sambil berlari kembali. "Tanyakan beberapa hal di dunia ini dan periksa informasi masyarakat Hong Wen. Bisakah itu diambil?" lanjut Wu Heng. "Semua informasi dunia modern pada awalnya tersimpan di dalamnya. Hal utama adalah apakah informasi di sini dapat digunakan. Aku tidak tahu harus bertanya apa." Xiao Xiao berpikir sejenak, tetapi tetap tidak tahu harus bertanya apa. Wu Heng berkata, "Xiao Ai, tolong perkenalkan beberapa bagian utara kerajaan Yeke." Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, "Xiao Ai, Minggu Katak." Strip lampu di atas speaker menyala lagi. "Mencari Anda, versi penyimpanan lokal terdeteksi, dan informasi diambil untuk Anda. Pekan Kodok adalah tradisi lokal di wilayah utara kerajaan manusia. Selama pekan ini, gadis-gadis cantik mencium katak dengan harapan menikah di tahun yang sama." Akhir jawaban. Xiao Xiao dan Glenda menatap Wu Heng, yang kemudian menatap Benny. "Benar," Benny mengangguk. "Hampir. Itu telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Anak perempuan dapat mengikat pita pada katak. Jika seorang anak laki-laki menangkap satu, jika gadis itu puas padamu, kalian bisa langsung bersama. Tampaknya cukup akurat," kata Wu Heng. Xiao Xiao bertanya, "Bagaimana cara membedakan katak dan kodok? Bagaimana kalau kamu mencium yang salah?" Benny mengangkat alisnya. "Mudah dikenali. Kakak, apakah kamu pernah menciumku?" tanya Xiao Xiao. Benny memalingkan wajahnya. "Jangan bertanya seperti itu, nak.
Perhatian Glenda tertuju pada pembicara di depannya. Ia bertanya, "Jadi, apakah ini benda aneh?" Dia sudah memahami tujuannya dan juga tahu mengapa Wu Heng begitu gigih membangun basis data ini. Jika ada hal yang perlu Anda periksa di kemudian hari, Anda dapat langsung menanyakannya mengenai hal ini. Wu Heng berkata, "Itu bukan hal yang aneh. Itu adalah produk teknologi modern. Sama seperti tablet yang Anda gunakan yang mengeluarkan suara. Hanya saja ia dapat menerima apa yang dikatakan dan merespons." Glenda sedikit mengerti. Ini sungguh ajaib. Benny berhenti berdebat dengan anak itu dan terbang mendekat untuk berkata, "Jadi, mulai sekarang, bisakah kita bicara dengan benda ini dan berkomunikasi dengannya?" Seharusnya tidak berhasil. Produk elektronik tidak bisa menerima suara hantu. Kamu bisa mencobanya, kata Wu Heng. Benny bergerak mendekat dengan hati-hati, menirukan sikap Xiao Xiao, teman sekelas Xiao Ai. Suaranya tetap tidak berubah. Itu benar-benar tidak berhasil, kata Benny. Tidak apa-apa. Sama saja seperti memakai boneka. Wu Heng menghibur. Kemudian, ia mencoba bertanya tentang puisi para elf, formula ramuan, dan kompetisi penempaan para kurcaci. Beberapa hal yang saya dengar di dunia ini dapat diambil dari basis data. Efeknya masih sangat bagus. Setelah eksperimen selesai, Wu Heng menepuk bahu Lou dan berkata, "Bagus sekali. Aku akan memberitahumu nanti jika ada yang kau butuhkan." Tengkorak memberi hormat sedikit. Setelah percobaan, Wu Heng kembali bersama Xiao Xiao dan Yuhun. Setelah makan malam, matahari terbenam bersinar melalui jendela saat Wu Heng duduk di sofa sambil minum teh. Dari arah halaman terdengar suara tawa para dayang yang sedang menendang kunci. Kring-kring-kring gelombang. Saat itu, ponselku berdering. Aku meletakkan cangkir teh dan mengambilnya untuk melihatnya. Ternyata itu nomor Lilith. Tidak apa-apa kok, itu hanya buang-buang kekhawatiran saja. Saat panggilan tersambung, suara dingin Lilith terdengar dari ujung sana. "Apa kabarmu di sana?" "Sudah diselesaikan." Nada bicara Wu Heng juga tenang. "Kita telah membunuh Paus. Tubuh pemimpin agama itu telah mati. Dan hanya jiwanya yang tersisa." Asosiasi itu datang kemudian dan menyelamatkannya. Tiba-tiba, terjadi keheningan panjang di ujung telepon yang lain. "Apakah kepala Lilith sedang tidur?" Wu Heng mengingatkan dengan lembut. "Kau," suara Lilith akhirnya terdengar. Membenarkan kata-katanya lagi. "Kau membunuh Paus sendirian dan hampir membunuh pemimpin agama itu. Hampir 2 kali lipat." Wu Heng menyesap tehnya. "Bagaimana denganmu?" Setelah jeda 2 atau 3 detik, orang di ujung sana berkata dengan lembut, "Saya masih memikirkannya. Dan ini tidak berjalan lancar." Wu Heng mengerutkan kening dan langsung beralih ke panggilan video. Setelah ragu-ragu beberapa detik, kamera menyala. Lilith di foto itu sepucat kertas, dan kepala pelayan tua di belakangnya telah kehilangan lengannya, dengan darah merembes dari perbannya. Melihat kamera menyala, kepala pelayan tua itu memberi hormat sedikit. Cedera seperti patah tulang tidak dapat disembuhkan dengan obat. "Berapa banyak pahlawan?" Wu Heng mengerutkan kening. "Hanya satu. Pemimpin generasi sebelumnya yang kuceritakan padamu," jawab Lilith. Wu Heng bingung. "Kau tidak bertarung kali ini." Dia berhasil merebut posisi Lilith sebagai pemimpin. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menang kali ini? Lagi pula, pihak lain sudah lama diasingkan. Bisakah dia tetap berlatih sambil disegel di dalam peti mati? Mengapa saya merasa tidak dapat memahaminya? Lilith menggigit bibir bawahnya. "Ketika aku kembali, dia sudah mendapatkan token dari beberapa keluarga lain dan sebuah benda langka dari klan vampir yang disebut tongkat merah. Tongkat itu hanya bisa digunakan oleh vampir dan juga memiliki efek supresif terhadap vampir dari klan yang sama." Wu Heng mengerti dan berkata, "Maksudmu, dia punya senjata ini. Jadi dia punya kekuatan untuk mengalahkanmu." "Aku mengalahkannya sebagian karena senjata ini," kata Lilith. "Lalu kenapa kamu tidak membawanya?" tanya Wu Heng penasaran. "Senjata ini ditempatkan di gereja Abu Suci sebagai tongkat kerajaan untuk mengendalikan vampir." Lilith tidak ingin berkata lebih banyak dan hanya menyebutkannya secara singkat. Wu Heng juga mengerti artinya. Artinya, senjata ini memiliki kekuatan untuk menekan vampir. Dan hanya vampir yang dapat menggunakannya. Lawan mendapat senjata dan menekan Lilith.
Tidakkah kau menggunakan granat dan roket yang kuberikan? Tanya Wu Heng lagi. Tatapan Lilith sedikit mengelak. Aku menggunakannya nanti. Tapi pihak lain sudah siap. Jadi efeknya tidak sesuai harapan. Wu Heng terdiam. Untuk menghadapi para pahlawan, kau harus menggunakannya terlebih dahulu. Atau melancarkan serangan mendadak dan bom terlebih dahulu. Ketika kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertempuran, pihak lawan sudah siap. Belum lagi granat bisa dilempar. Roket juga sulit mengenai sasaran. Itu tidak ada artinya. Wu Heng bertanya, apakah kamu aman sekarang? Relatif aman. Kita sudah meninggalkan area tempat kota berkabut itu berada. Aku sudah meminta bantuan dari markas besar. Kita tinggal menunggu Hadarai mengatur orang untuk datang. Jawab Lilith. Wu Heng bersandar di kursinya. Berpikir cepat dalam benaknya. Lalu dia berkata, kedua pemimpin masyarakat Hongwen dan para pemburu yang datang ke Laut Zamrud mungkin sedang dalam perjalanan kembali ke markas mereka. Markas besar membutuhkan personel untuk tetap tinggal. Jadi jika kami ingin mendukung Anda, dibutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Alis Lilith langsung berkerut. Wu Heng melanjutkan, katakan padaku nama kota tempatmu berada, dan aku akan pergi membantumu. Kau datang, bagaimana dengan Pulau Harta Karun? Lilith mengerutkan kening lebih dalam. Wu Heng berkata, aku baru saja mengalahkan tahta suci. Mustahil bagi pahlawan lain untuk menyerang Pulau Harta Karun saat ini. Jika kita memanfaatkan waktu dengan baik, tidak akan ada masalah. Ekspresi Lilith berubah sedikit. Lalu dia berkata, apakah kamu tidak takut mati di sini? Bagaimana mungkin? Tak satu pun dari kita akan mati. Hanya musuh yang akan mati, kata Wu Heng dengan nada tegas. Lilith merenung sejenak, lalu mengangguk. Oke, lokasinya, Sadokis Valley. Apa yang harus kulakukan? Kereta hantu itu mungkin tidak mencatat tempat itu. Kamu keluar nanti dan gunakan tiketmu. Kereta akan mencatat tempatmu dan aku akan datang nanti, kata Wu Heng. Lilith mengangguk lagi. Aku akan menggunakannya nanti. Saya akan membuat pengaturan di sini dan berangkat besok pagi. Oke. Terima kasih. Lilith langsung berterima kasih padanya. Sebelum menutup telepon, Wu Heng memberi peringatan terakhir. Tunggu. Asal kau tidak mati, aku bisa mengeluarkanmu. Lilith mendengus dan menutup telepon. Langit di luar jendela mulai gelap. Wu Heng menyimpan ponselnya dan naik ke atas ke ruang kerjanya. Di dalam ruangan, Glenda sedang membaca buku. Sang ratu sedang menonton drama istana. Dan Santo Pedang Jagung berdiri tegak di samping mereka. Wu Heng duduk dan berkata kepada Glenda, kita akan mengunjungi para vampir besok. Apakah Lilith dalam bahaya? Glenda meliriknya. Aku benar-benar belum melakukannya. Glenda berpikir sejenak dan berkata, menyelamatkan Lilith juga akan membantumu. Kurasa kita harus mendukungnya. Aku juga berpikir begitu, kata Wu Heng. Lalu menatap Ratu lagi. Ratu, tidak akan berhasil kalau kau terus begini setiap hari. Kenapa kau tidak mempertimbangkan untuk menjadi hantuku? Hantu yang menyaksikan drama istana tiba-tiba menjadi serius, dan matanya menyipit. Apakah ini tujuanmu? Pikirkanlah. Mata sang ratu beralih. Lalu ia melanjutkan. Aku ingin pergi ke tempat yang dulu kutinggali. Kalau kau bisa membawaku ke sana, aku setuju. Wu Heng mengangkat alisnya. Apakah kamu menepati janjimu? Tepatilah janjimu. Bab 962 Dukung Lilith. Wu Heng dan Ghost Lady saling berhadapan dari kejauhan. Keduanya yakin bahwa mereka akan menang. Ayo kita beri batas waktu. Kalau kau tidak menemukan tempat yang kusebutkan dalam batas waktu itu, biarkan aku pergi dan jangan ganggu aku lagi. Sang ratu menatap matanya. Jika tidak ada batasan waktu dan dia terus mencari, tidak ada gunanya melakukan ini. Katakan saja, jangan sebut-sebut besok. Wu Heng bersandar di kursinya. 1 tahun, dengan kekuatan heroikmu, itu lebih dari cukup untuk melintasi benua. Jiwa permaisuri bersinar redup di bawah cahaya. Wu Heng langsung setuju. Tentu, kalau aku tidak bisa menemukan tempat yang kau sebutkan, aku akan membebaskanmu dan bahkan memperkenalkanmu pada ahli nujum yang cocok. Mata sang ratu langsung menyipit ketika dia menyetujuinya begitu mudahnya. Dia melayang dan menatapnya langsung ke mata. Kamu tidak akan selingkuh. Apakah aku perlu kau berselingkuh dengan seorang tahanan? Wu Heng mengangkat bahu.
berbicara dengan sangat murah hati. Padahal, syarat-syarat yang diajukan pihak lain itu harus juga menjadi urusan dia yang belum selesai. Bahkan jika dia tidak setuju sekarang dan memaksa Ratu untuk mengonfirmasi hubungan antara hantu dan ahli nujum, dia akan membantunya menyelesaikan urusan yang belum selesai nanti. Jalan ini sekarang lebih bersahabat. Sang Ratu mendengus dingin dan kembali menjauhkan diri. Aku tak butuh bantuanmu mencarikan ahli nujum untukku. Asal jangan biarkan aku melihatmu. Wu Heng meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, sekarang, bisakah kau memberitahuku kemana kau ingin pergi? Semangat sang dewi sedikit goyah. Ada sebuah negeri tempat aku dulu tinggal. Orang-orang di sana menyebut diri mereka Dai Sang. Pupil mata Wu Heng sedikit mengecil. Dai Sang, dinasti Sang. Ternyata itu adalah negara kuno di pihak kita. Dia mendongak ke arah hantu manusia rubah itu lagi. Dan teringat akan catatan pada prasasti batu di kapal hantu itu. Ratu ini menyihir raja dan membuatnya melakukan banyak kesalahan. Pada akhirnya, para menteri memenggal kepalanya. Bangsa rubah menyihir sang raja. Mahir dalam berhitung. Wu Heng langsung teringat pada manusia rubah yang cocok dengan identitas tersebut. Sudaji, orang baik. Akhirnya aku bertemu bos yang sebenarnya. Mengapa? Sang ratu memperhatikan tatapan matanya yang jelalatan dan bertanya, apakah kamu tahu tempat ini? Wu Heng tersadar dan menunjuk dirinya sendiri. Saya seorang penyihir dan anggota masyarakat. Hong Wen, apa yang tidak bisa saya temukan? Tidak sulit menemukan tempat yang Anda sebutkan. Sombong, sang ratu mendengus dingin. Ingat, batas waktu 1 tahun dimulai hari ini. Wu Heng melanjutkan, negara yang kau bicarakan mungkin sudah tidak ada lagi. Haruskah aku membantumu menemukan alamat aslinya? Atau kau perlu mencari reruntuhan? Mari kita perjelas terlebih dahulu. Tak peduli reruntuhan atau negara yang dibangun kembali di sana, sekalipun hanya reruntuhan yang tersisa. Asal kau membawaku ke sana untuk melihatnya, kau akan menang. Tatapan mata sang ratu samar, seolah ia sedang mengenang masa lalu. Di mata permaisuri, semua ini tidak penting. Saya tidak percaya Wu Heng benar-benar dapat menemukan tempat itu. Kecuali, dia bisa pergi ke dunia lain. Tentu saja, aku harus pergi keluar besok. Aku akan membantumu mengambilnya saat aku kembali. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Baru setahun, kau bisa mengaturnya sendiri. Sang ratu berbalik dan terbang kembali. Melihat diskusi telah selesai, Glenda meletakkan buku di tangannya dan menatap permaisuri. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Di lingkungan saat ini, siapa yang bisa menemukan ahli nujum yang lebih cocok daripada Wu Heng? Aku punya rencanaku sendiri. Sang ratu memotong ucapannya dan melihat keluar jendela. Ketika dia sedang berbicara, pintu tiba-tiba terbuka. Xiao Xiao dan Benny mengendalikan boneka-boneka itu dan berlari masuk dengan gembira. Mereka duduk di lemari penyimpanan di dekatnya. Dan kedua hantu itu pun pergi. Apa yang kau bicarakan? Suasananya sangat serius. Xiao Xiao terbang mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Glenda menunjuk ke samping. Pamanmu dan bibimu sedang bertaruh. Apa yang kau pertaruhkan? Xiao Xiao segera bergerak mendekati Wu Heng. Hampir menempel di wajahnya. Wu Heng berkata, bantu dia menemukan tempat. Jika kita menemukannya, dia akan bergabung dengan kita. Jika kita tidak menemukannya, kita akan membebaskannya. Xiao Xiao dan Benny melirik, permaisuri, pada saat yang sama. Apa susahnya? Kita punya peta satelit, kata Xiao Xiao dengan cerdik. Sang ratu mendengus. Cari saja. Besok kita harus pergi ke wilayah vampir dulu. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya, sambil mengganti topik pembicaraan. Xiao Xiao bertanya, apakah kamu akan menemui Suster Lilith? Yah, dia sedang dalam sedikit masalah. Bagaimana mungkin? Xiao Xiao langsung berkata, kakak benar-benar hebat. Dia bahkan membuat mulut orang jahat itu menghilang terakhir kali. Wu Heng meletakkan cangkir tehnya dan menjelaskan, ini sepertinya melibatkan senjata vampir yang memiliki efek menekan pada jenisnya sendiri. Xiao Xiao tertegun. Senjata apa? Namanya tongkat merah. Aku tidak punya banyak informasi. Ayo kita ke sana sesegera mungkin untuk membantu Lilith, kata Wu Heng. Tak jauh dari sana, permaisuri mencibir. Tepat setelah kita mengalahkan tahta suci,
Seseorang memintamu pergi dan membantunya. Apa mereka tidak takut mereka hanya mencoba memancingmu pergi? Xiao Xiao berkata dengan marah. Kakak Lilith tidak akan pernah menyakiti kita. Wu Heng tersenyum dan berkata, baiklah, ayo berangkat besok pagi dan jangan berkeliaran malam ini. Baiklah, ketiga hantu itu mengangguk. Sang ratu memutar matanya ke arahnya dan berkata, ingatkan kamu, wanita paling jago berbohong. Kau bicara tentang dirimu sendiri. Lanjut Wu Heng. Lilith tinggal di pulau itu untuk sementara waktu. Dia tidak akan menyakiti kita karena urusan Vatikan. Hanya sekedar mengingatkan, kata ratu dengan acuh tak acuh. Wu Heng mengangguk, melambai ke hantu lainnya, dan berjalan keluar dari ruang belajar. Kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng dan beberapa anggota keluarga sedang duduk di restoran sambil sarapan. Ada masalah dengan Lilith. Aku harus pergi ke sana. Wu Heng langsung ke intinya. Mata Sanela berkilat khawatir. Apakah akan ada bahaya? Bukan masalah besar. Lanjut Wu Heng. Di antara semua pahlawan, Lilith adalah yang paling dekat dengan kita. Kita tidak bisa menyerah padanya saat ini. Meskipun tidak ada bukti yang jelas. Pembebasan pemimpin klan darah sebelumnya kemungkinan besar merupakan upaya tahta suci untuk memikat Lilith. Biarkan Treasure Island hanya memiliki satu pahlawan. Dapat dikatakan bahwa insiden yang melibatkan klan darah ini juga disebabkan oleh konflik antara Wu Heng dan tahta suci. Lagi pula, dalam seluruh pergaulan, dia dan Lilith adalah yang paling dekat, dan melepaskan Lilith sama saja dengan melepaskan sekutu. Membantu satu sama lain tanpa syarat saat ini juga akan membuat hubungan kalian semakin dekat. Minnie bertanya, Guru, apakah kami perlu menyiapkan sesuatu? Jaga rumah ini dan pastikan Pulau Harta Karun beroperasi normal. Wu Heng tersenyum dan menambahkan, kalau ada yang mencariku, bilang saja aku sedang menutup diri untuk belajar sihir dan tidak akan menemui mereka untuk sementara waktu. Baik, Tuan, Minnie setuju. Dan para pelayan lainnya serta Philippa juga mengangguk. Sanara melanjutkan, kapan kamu akan kembali? Aku akan naik kereta hantu untuk sampai ke sana. Tidak akan lama. Sanara merenung sejenak, lalu berkata, jangan keras kepala begitu. Lagi pula, ini urusan internal klan vampir mereka. Hidupmu bukan hanya milikmu, tapi juga milik kita. Dan anak itu juga. Wu Heng memegang tangannya dan berkata lembut, jangan khawatir. Aku jamin tidak akan ada masalah. Ya, Sanara mengangguk. Setelah sarapan, Minnie menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Setelah Wu Heng memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya, ia memanggil ke atas. Glenda, Xiao Xiao, sudah waktunya pulang. Tiga hantu terbang turun dari lantai atas, diikuti oleh Consort Saint nomor 1 dan Rhinoceros Beetle Skeleton Shining. Buka teknik mansion. Kamu masuk duluan. Dua kerangka berjalan masuk. Wu Heng berdiri di halaman, mengenakan topi kondektur kereta. Peluit kereta api berbunyi dan kereta hantu muncul entah dari mana. Hantu itu kembali ke tubuhnya. Wu Heng melangkah ke kereta, dan melambai kepada orang-orang di belakangnya. Pada buku rencana perjalanan, isikan, Sadokis Valley. Pintu tertutup. Peluit memekakkan telinga berbunyi lagi, dan kereta menghilang dalam kehampaan. Tidak ada apapun di luar jendela mobil. Wu Heng berjalan ke dalam kereta, mencari tempat duduk dan duduk, menunggu untuk tiba di tujuan. Kota Lopez. Konsorsium Lambang Ular. Cahaya matahari menerobos kaca, meninggalkan bayangan berbintik-bintik di meja Letili. Dia menggenggam surat penolakan lamaran pengangkatannya kembali itu erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sialan, Letili meremas surat itu dan melemparkannya ke dinding. Selama periode ini, berita dari berbagai tempat disampaikan satu demi satu. Buktikan bahwa tahta suci benar-benar melancarkan perang suci terhadap Treasure Island. Dia tidak ingin terjadi sesuatu yang salah dengan Treasure Island. Tetapi beberapa hal berada di luar kemampuannya untuk ditangani sebagai pemimpin lokal. Saat ini, dia ingin menggunakan koneksinya untuk pindah ke tempat lain. Namun idenya ditolak oleh konsorsium. Konsorsium memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk pemindahan para pemimpinnya. Pengangkatannya ke Treasure Island telah dilakukan, dan tidak akan ada perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Kenapa ini bisa terjadi? Di saat seperti ini, Letili menarik kerah bajunya dengan frustrasi, sambil memandang keluar jendela. Wu Heng, kamu pintar sekali. Seharusnya tidak terjadi apa-apa padamu, kan? Dia tidak ingin terlibat. Dia juga tidak ingin sesuatu terjadi pada Wu Heng. Saat itu, samar-samar terdengar suara penjajah koran di luar jendela. Ledakan-ledakan gelombang. Ketukan cepat di pintu membuyarkan lamunannya. Masuk. Letili menahan rasa jengkelnya dan berkata dengan suara dingin. Seorang anggota staf konsorsium masuk sambil membawa koran di tangannya. Koran Treasure Island. Apakah masih ada koran yang diantar? Staf itu berkata. Nona Letili, edisi terbaru surat kabar Treasure Island telah tiba. Di sana tertulis bahwa Wu Heng membunuh Paus dan menghancurkan jasad pemimpin agama tersebut. Arwahnya diselamatkan oleh kapal asosiasi yang tiba kemudian. Mata Letili melebar saat dia mengambil koran dan membaca isinya. Judul tebal di halaman depan menarik perhatian saya. Perang suci kalah. Paus jatuh. Jenazah pemimpin agama dihancurkan. Gambar yang disertakan menunjukkan kapal bendera Vatikan terbakar di Laut Zamrud, dengan asap tebal menutupi separuh langit. Ini, ujung jari Letili sedikit gemetar, dan kata-kata di koran tampak kabur dan jelas di depan matanya. Wu Heng menang. 1 lawan 2, staf tersebut berkata. Masalah ini sudah menyebar, dan banyak pejabat tinggi telah datang ke asosiasi untuk mengonfirmasi masalah ini. Hahaha, Letili tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tawanya terdengar sangat renyah di kantor yang kosong. Dia menempelkan koran ke dadanya dan berbalik melihat keluar jendela. Siapkan perahunya. Letili menarik napas dalam-dalam, melepas bros yang bengkok itu, dan melemparkannya ke dalam laci. Ayo pergi ke Pulau Harta Karun. Kereta api itu muncul entah dari mana. Roda-rodanya bergulir melewati dahan-dahan pohon yang mati. Setelah Wu Heng keluar dari kereta, pintunya tertutup lagi dan dia menghilang ke dalam kehampaan lagi. Melihat sekeliling, ada hutan lebat di sini dan langitnya kelabu, seolah-olah matahari terhalang oleh kabut tebal. Udara dipenuhi bau aneh bercampur darah dan jamur. Tempat ini benar-benar cocok untuk ditinggali vampir. Wu Heng mengalihkan pandangannya. Setelah melepaskan hantu-hantu itu, ketiga hantu itu segera melihat sekeliling dan Xiao-Xiao berkata, di sini sangat menyeramkan. Rasanya seperti ada hantu. Kakek berkata, buku itu mengatakan bahwa ibu kota klan darah disebut kota kabut keruh. Langitnya dipenuhi kabut tebal yang dapat menghalangi matahari sepanjang tahun, yang cocok untuk ditinggali klan darah. Xiao-Xiao berkata, Suster Lilith baik-baik saja di Treasure Island. Dia pahlawan. Tubuhnya tidak tunduk pada aturan kematian yang biasa. Vampir biasa pun masih harus melindungi diri dari sinar matahari. Lanjut Granda. Oh, apakah ini kota berkabut? Xiao-Xiao terbang sedikit lebih tinggi dan melihat sekeliling. Hanya melihat hutan lebat. Wu Heng keluar dari balik pohon sambil mengangkat celananya, dan terus membuka teknik mansion untuk membiarkan Sein pedang jagung dan Sanshan keluar. Pada saat yang sama, ia berkata kepada hantu itu, ini, lembah ciuman bayangan, yang disebutkan Lilith. Lihat di mana lembah itu. Seharusnya mudah ditemukan. Ledakan gelombang. Tepat saat hantu itu hendak terbang ke langit, sebuah ledakan terdengar di kejauhan. Itu di sana, kau masih bisa melihat asap mengepul. Xiao-Xiao menunjuk ke kejauhan di udara. Di lembah, kabut darah tebal bergulung di lembah, memancarkan bercak-bercak cahaya merah gelap yang menyakitkan. Dua kelompok vampir bertarung di udara, dengan sayap kelelawar terbentang di langit di atas lembah, dan sihir darah bersiul ke sana kemari di udara. Ada juga sekelompok besar orang yang berkelahi di bawah. Tinggi di langit, seorang pria berbaju zirah merah tua perlahan mengepakkan sayap kelelawarnya dan berguling untuk menghindari serangan yang datang. Vampir profesional tingkat tinggi yang mengikutinya tiba-tiba meledak dan dilalap api. Kemudian, 6 profesional, tingkat tinggi, memegang senjata berlumuran darah, berdiri di belakang pria itu. Kau pikir kau bisa lolos dari hukuman dengan kabur ke lubang tikus ini? Suara pria itu berat dan keras, menggema di dinding gunung. Lilith berdiri di atas batu yang menonjol. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan baju zirah pengawal pribadinya di belakangnya retak-retak.
Melarikan diri, Lilith membuang peluncur roket yang telah diluncurkan dan menggantinya dengan pedang panjang. Aku baru saja memilih kuburan yang cocok untukmu. Hahaha gelombang, haha gelombang haha. Pria itu tiba-tiba tertawa. Lilith, dari siapa kau belajar kata-kata sarkastis itu? Sejujurnya, kata-kata itu tidak cocok untukmu. Hei gelombang, kamu sakit. Lilith menyeka rambut dari dahinya. Apakah kau menunggu asosiasi menyelamatkanmu? Sayap kelelawar pria itu tiba-tiba terbentang lebar. Tongkat kerajaan di tangannya memantulkan cahaya. Lilith, singkirkan pikiran kekanak-kanakanmu itu. Ras darah akan selalu menjadi ras darah. Mereka tidak bisa diintegrasikan ke dalam sistem asosiasi. Lagi pula, asosiasi tidak bisa datang secepat ini. Pupil Lilith mengecil seukuran ujung jarum. Di bawah pengaruh tongkat merah tua, ia merasakan darahnya mandek dan kekuatan di tubuhnya tertekan. Dia melirik sekelilingnya dan tanpa sadar jari-jarinya menyentuh telepon di tangannya. Kenapa dia belum datang? Pria itu tiba-tiba berhenti tersenyum dan berkata dengan suara dingin. Tanda tangani kontrak perbudakan denganku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Dengan begitu, para vampir akan memiliki dua pahlawan. Kenapa kau mau menjadi penjaga gerbang asosiasi? Kau sudah terlalu lama terkurung di bawah tanah. Kalau vampir-vampir itu diserahkan padamu, mereka akan binasa lebih cepat, jawab Lilith dingin. Gelombang. Lelaki itu berubah menjadi lebih dingin, mengarahkan tongkat kerajaannya ke bawah dan menggertakkan giginya, sambil berkata, bunuh mereka semua gelombang. Bunuh gelombang. Profesional vampir tingkat tinggi di belakangnya berteriak keras dan menyerang pendukung Lilith yang tersisa. Mata Lilith menyipit, sayap kelelawar itu terbentang dan mengarah ke pria terdepan. Wus gelombang. Pada saat ini, energi pedang berwarna abu-abu putih merobek kabut darah, membelah seorang vampir profesional tingkat tinggi menjadi dua bagian, termasuk tombaknya. Tulang patah dan darah berjatuhan. Bab 963 Pertempuran Sengit dengan Klan Darah. Saat energi pedang menghilang, seluruh lembah berubah menjadi sunyi senyap. Tubuh Klan Darah yang terbelah dua jatuh dari udara. Organ-organnya berceceran di dinding batu. Siapa itu? Teriak para vampir yang melayang di udara serempak. Dan sayap kelelawar mereka mengaduk-aduk angin berdarah. Pupil mata mereka mengecil menjadi garis-garis vertikal merah tua. Dan taring mereka terlihat saat mereka memarahi. Satu-satunya jawaban yang mereka peroleh hanyalah suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Di pintu masuk lembah, sebuah tengkorak setinggi lebih dari 3 meter mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Struktur kerangkanya seperti serangga dengan sudut kursi yang patah, dan sayapnya yang besar mengepak dengan cepat. Ada kerangka lain yang berdiri di belakang, mengenakan jubah dan tangannya di belakang punggungnya. Ada pula sosok yang terbang di dekatnya, memegang tombak berwarna hijau tembaga di tangannya dan sayap kelelawar besar terbentang di punggungnya. Klan Darah, ahli nujum. Setiap orang mengidentifikasi identitas orang tersebut berdasarkan ciri-ciri yang mereka lihat. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengenali dari keluarga mana orang lainnya itu berasal. Lilith menatap sosok bersayap kelelawar di langit. Keterkejutan melintas di matanya. Dan kemudian keraguan segera muncul. Dia datang pada waktu yang tepat. Sekarang dua pahlawan di pihak kita seharusnya sudah cukup untuk membunuh lawan. Tapi bagaimana dia juga memiliki sayap vampir? Mungkinkah itu cawan suci vampir yang pernah melewati tangannya sebelumnya? Seharusnya tidak. Saya telah tinggal di Treasure Island begitu lama. Mustahil untuk menyembunyikannya dari diri saya sendiri. Kakak, kamu baik-baik saja. Sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Tubuh Lilith yang sudah tegang bergetar hebat. Dan para pengawal di sekitarnya langsung waspada, memegang senjata dan mencari orang yang sedang berbicara. Tidak apa-apa, kalian mundur saja. Lilith melambaikan tangannya, menandakan tidak ada masalah di sini. Lalu, ia berkata pada udara di sampingnya, aku baik-baik saja di sini. Apakah pamanmu datang ke sini sendirian? Dan dia membawa kerangka terbaru kita. Paman bilang cuma ada satu pahlawan, jadi nggak masalah sama sekali. Xiao-Xiao melayang di atas bahunya. Tatapan Lilith kembali ke pahlawan vampir di udara. Begitu pula beberapa prajurit tingkat tinggi yang mengelilinginya. Pria berbaju zirah merah darah di langit itu adalah sang pahlawan.
Minta pamanmu untuk bekerja sama denganku dan bunuh dia dulu. Hah, Xiao Xiao tertegun dan berkata, bukan itu yang dikatakan paman. Lilith mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Xiao Xiao berkata, paman tidak tahu siapa anak buahmu dan siapa musuh. Jadi dia menyuruhmu mundur ke lembah untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Mengembalikannya, apa dia benar-benar mengatakannya? Lilith mengerutkan kening. Ah, begitulah yang kukatakan. Saudari, kau harus percaya pada kami. Kami telah mengejar dan mengalahkan orang-orang jahat dari tahta suci itu, kata Xiao Xiao di sampingnya. Oke, tunggu sampai selesai. Lalu ceritakan detailnya. Aku akan menyuruh seseorang mundur. Beritahu pamanmu untuk mengawasi pria berbaju merah itu dan jangan biarkan dia lolos, kata Lilith dengan nada serius. Aku mengerti. Setelah selesai, aku akan menceritakan secara detail apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Sungguh menyenangkan. Ada nada bangga dalam nada bicara Xiao Xiao. Lilith mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Senyum mengembang di wajahnya yang dingin. Oke, kalau sudah selesai, aku akan mengajakmu bermain di wilayah ini. Oke, Xiao Xiao setuju dan pergi. Lilith menjentikkan ujung jubahnya dan memerintahkan dengan suara dingin. Beritahu semua orang, mundur ke garis pertahanan kedua. Angin menderu kencang, menerbangkan kabut berdarah ke seluruh langit. Pahlawan klan darah yang mengenakan baju zirah merah berdiri di udara. Rambut coklat panjangnya menari-nari liar, dan sepasang pupil vertikal merahnya menatap Wu Heng, seolah mencoba mengidentifikasi identitasnya. Jadi, sang pahlawan vampir tiba-tiba tertawa. Apakah kamu gigolo kesayangan Lilith? Terdengar tawa melengking di belakangnya, dan beberapa vampir bahkan bersiul. Dia juga melihat ke arah orang lain, mengenakan baju zirah merah, memegang pedang lebar bergerigi hitam dan merah di satu tangan dan tongkat dengan bola kristal merah di tangan lainnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menjijikkan. Kau juga seorang pahlawan vampir, tapi bicaramu seperti pemabuk, balas Wu Heng sinis. Aku bicara soal cinta denganmu. Ekspresi sang pahlawan vampir berubah dingin. Aku beri kau dua pilihan, mati atau tunduk. Pilih saja, dan aku akan mendapatkan wanita sebanyak yang kau mau. Aku pilih yang ketiga. Wu Heng mengangkat tombak perunggunya. Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu kerangka. Sombong, teriak sang pahlawan vampir. Suara itu masih bergema di lembah. Lalu matanya tiba-tiba terfokus. Kemudian energi pedang di langit berubah menjadi pelangi panjang, memenuhi seluruh lembah dalam sekejap mata. Master pedang jagung dikelilingi oleh energi pedang, dan energi pedang berwarna abu-abu putih merobek udara dan melesat maju secara terus-menerus. Para vampir menghindar dengan panik, dan orang-orang terus-menerus tertusuk oleh energi pedang. Baju besi mereka rusak, dan tubuh mereka terpotong-potong oleh energi pedang. Kau bukan vampir. Pahlawan vampir itu terkejut dan marah, dan tongkat kerajaan di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Kenapa kau tidak ditindas oleh senjata suci itu? Wu Heng tidak menjawab. Tombak hijau tembaga miliknya menunjuk secara diagonal ke arah langit. Langit dipenuhi awan gelap, dan ribuan tetesan air mengembun dan jatuh. Setiap tetes air mengandung kekuatan Zeinsu, dan ketika mengenai para vampir, akan menimbulkan lubang berdarah. Pahlawan vampir itu murka, dan tubuhnya langsung tertusuk oleh tetesan air. Lukanya ditutupi cahaya kotor, dan tidak peduli seberapa keras daging dan darah menggeliat, luka itu tetap tidak dapat sembuh. Kau pahlawan, bagaimana mungkin? Mata pahlawan vampir itu melebar, dan darah di tubuhnya berubah menjadi anak panah berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melesat ke arah Wu Heng seperti sekawanan burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Wu Heng dan menghilang dalam sekejap mata. Detik berikutnya, dia muncul di depan orang lain. Dentang gelombang, pedang panjang perunggu bertabrakan dengan pisau bergerigi, dan pisau itu pun patah. Sang pahlawan vampir menatap Mary pada tangannya yang menua dengan cepat. Kulitnya keriput dan kendur seperti kulit kayu mati. Sialan, kau dari asosiasi, umpat sang pahlawan vampir. Para vampir jelas tidak memiliki pahlawan seperti itu. Satu-satunya orang yang dapat datang untuk mendukung Lilith adalah mereka yang berasal dari asosiasi.
Adapun mengapa ia juga memiliki sayap vampir dan tidak ditekan oleh senjata suci, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui sekarang. Tongkat kerajaan itu memancarkan cahaya merah darah, dan Wu Heng menghindarinya dengan sekejap. Lawan itu kemudian mengeluarkan sabit hitam dan menebasnya. Kapan terjadi tabrakan keras lagi, dan sabit panjang itu berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Sang pahlawan vampir membelalakkan matanya dan menatap bagian yang tersisa di tangannya. Wajahnya berubah drastis. Kau pasti jadi bodoh setelah tinggal di peti mati, kata Wu Heng sinis. Vampir itu sekali lagi memadatkan sihir berwarna darah di langit. Detik berikutnya, ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Mantranya menghilang, dan panah air menembus tubuhnya. Hantu gelombang, brengsek, tingkat hantunya juga sangat tinggi. Pahlawan vampir itu tiba-tiba mengeluarkan peluit tulang dan meniupnya. Gelombang suara tak kasat mata menyapu lembah, dan semua orang merasakan sakit kepala hebat. Pahlawan vampir itu melirik Wu Heng, menggertakkan giginya, berbalik dan melarikan diri. Mau pergi, sayap kelelawar Wu Heng bergetar, dan dia langsung mengejarnya. Dibandingkan dengan dua pahlawan tahta suci, pahlawan vampir yang telah diasingkan selama bertahun-tahun ini sungguh sangat lemah. Di medan perang di bawah, kerangka kumbang badak berkilat, berubah menjadi kilat perak, dan menyerbu formasi vampir. Setiap benturan akan membuat sosok itu terpental dan menabrak dinding gunung di kedua sisi. Master Pedang Jagung nomor 1 masih berdiri di atas batu besar, dengan satu tangan di belakang punggungnya. Energi pedang memenuhi langit dengan ketukan ringan jari-jari tulang, secara akurat menghabisi setiap musuh yang mencoba melarikan diri. Sang pahlawan vampir melarikan diri berlutut di udara. Sayap kelelawarnya terkoyak di belakangnya. Ia berbalik menatap Wu Heng, yang mengejarnya tanpa henti, dan meraung putus asa. Apapun yang dijanjikan Lilith padamu, akan kuberikan 2 kali lipat. Kabut darah tiba-tiba mengembun di hadapan mereka, dan sosok Lilith muncul entah dari mana. Tatapannya sedingin pisau, menghalangi jalan lawan bicaranya. Kau gagal lagi. Sialan, kalian semua pantas mati. Wajah pahlawan vampir itu berubah, dan gelombang darah yang besar menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan sihir merah Lilith melesat keluar seperti sutra, dan tetesan air, yang tak terhitung jumlahnya di sisi Wu Heng melesat keluar seperti ribuan jarum perak. Ketiga mantra sihir itu bertabrakan di udara, terjalin menjadi pusaran, dan meledak dengan suara keras. Pahlawan vampir itu bertarung 1 lawan 2, tubuhnya penuh luka, dan jatuh dari langit. Ia berjuang untuk bangkit, kulitnya kering seperti kulit kayu yang terkelupas. Akulah pemimpinnya. Kau hanyalah pengkhianat ras. Lilith mengetukkan ujung jarinya, dan mulut pria itu langsung menghilang. Waktumu telah habis. Jika aku menyerahkan ras darah kepadamu, hasil akhirnya hanyalah kehancuran ras ini. Pahlawan darah itu mengangkat kutukannya. Tatapannya berubah, lalu berkata, mungkin kau benar. Aku tak perlu berdebat denganmu. Klan darah punya 2 pahlawan seperti kami. Tidak, kami bertiga. Para pahlawan pasti akan berdiri di puncak dunia lagi. Ekspresi Lilith tetap dingin. Aku mengerti, kau tidak bisa berubah. Aku akan membuangmu ke tempat yang lebih dalam, di mana kau akan tenggelam selamanya. Sikat. Pisau air itu melesat dan kepala itu terguling ke bawah. Lilith berbalik kaget, menatap Wu Heng. Untuk apa kau mengasingkannya? Apa kau akan menahannya di sini untuk membuat masalah lain kali? Kamu, mata Lilith melebar. Aku bukan vampir. Pengasingan adalah aturan dalam klan vampirmu. Wu Heng mengangkat bahu, seolah mengatakan bahwa aturan klanmu tidak memiliki kuasa atasku. Hantu pahlawan vampir meninggalkan tubuhnya, dan Granda langsung terpenjara di udara. Pihak lain, dalam wujud jiwa, tampak semakin ketakutan dan berteriak, Lilith, Lilith, selamatkan aku, orang ini gila. Kita adalah keluarga, dan semua keterampilan yang Anda miliki diajarkan oleh saya. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis dan memasukkan hantu itu ke dalam cincin luar angkasa. Dia melirik Lilith dan berkata, pergi periksa vampir-vampir itu dulu. Aku akan datang mencarimu setelah kau selesai. Baiklah, Lilith mengangguk dan berbalik untuk pergi. Setelah Lilith pergi, Wu Heng berjalan ke pintu,
membungkuk dan mengambil tongkat kerajaan berwarna merah tua. Saat ujung jari menyentuh tongkat, energi dingin menyebar di sepanjang lengan, seperti sensasi disengat serangga. Lihatlah ke sana dengan saksama. Atribut muncul di depan mata Anda. Tongkat merah barang menakjubkan. Efek, meningkatkan serangan mantra. Efek samping, melemahkan kekuatan. Atau menunjuk target untuk menanggung biayanya, vampir. Deskripsi, senjata yang diciptakan oleh nenek moyang vampir untuk mengatur rakyatnya. Efek apa? Tanya Glenda dari samping. Efeknya adalah meningkatkan serangan mantra. Dan efek sampingnya adalah kamu bisa menunjuk anggota klan vampir untuk menanggung efek samping senjata tersebut. Yang merupakan efek menekan klan vampir seperti yang dikatakan Lilith. Jelas Wu Heng dengan suara rendah. Benda ajaib yang bisa mengendalikan vampir. Glenda melirik ke belakangnya dengan saksama dan berbisik. Kau mau menggunakannya untuk mengendalikan vampir? Atau Lilith? Wu Heng menggelengkan kepalanya. Lilith itu teman. Tak perlu taktik seperti itu. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan Lilith. Memperkuat persahabatan antara kedua belah pihak. Setelah kejadian ini, seharusnya tidak ada masalah bagi Wu Heng untuk bekerja sama dengan para vampir. Metode ini tidak perlu. Kalau benar-benar digunakan, Lilith akan jijik. Terserah kamu. Glenda tidak banyak bicara. Wu Heng menggulung tubuh itu, lalu berjalan menuju tempat Lilith memegang tongkat kerajaan. Medan perang belakang. Para prajurit, vampir di pihak Lilith berdiri di sana dengan kaget. Keterkejutan masih terlihat di mata mereka. Mereka memandangi mayat-mayat termutilasi yang berserakan di tanah. Para anggota suku mereka yang dulunya kuat kini tergeletak di tanah atau tertimbun di dinding gunung di kedua sisi. Dan semua ini dilakukan oleh dua kerangka di kejauhan. Keren sekali. Bisakah kerangka necromancer sekuat ini? Hah, gelombang. Terdengar suara hembusan udara. Lilith terbang kembali, melirik semua orang, dan berkata dengan suara dingin, Zoltan sudah mati. Kita menang. Tidak ada sorak-sorai seperti yang diharapkan. Para vampir itu saling berpandangan. Tanpa sadar pandangan mereka menjauh. Pandangan mereka hanya melirik ke kedalaman lembah. Pada saat ini, Xiao Xiao juga terbang kembali dan bertepuk tangan. Selesai, kita selesai. Para vampir memandang hantu kecil yang melayang. Tampaknya dia sangat akrab dengan pemimpinnya. Bersihkan medan perang. Perintah Lilith. Lalu tiba-tiba menambahkan. Tangkap seseorang hidup-hidup. Ia tiba-tiba berhenti bicara. Lalu berkata, serahkan saja pada pahlawan itu. Rawat yang terluka dan istirahatlah di sini. Kita akan kembali ke kota kabut bersama nanti. Baik, semua orang mulai beristirahat di tempat. Dan semangat mereka yang tegang dapat direlaksasi. Lilith duduk di sampingnya. Xiao Xiao mendekat dan mulai bercerita tentang Treasure Island. Wu Heng berjalan mendekat. Para prajurit vampir langsung waspada. Paman, kami sudah menyelesaikan semuanya di sini, kata Xiao Xiao sambil terbang cepat dan sedikit membual. Bagus sekali, puji Wu Heng. Lalu menatap Lilith dan melemparkan tongkat kerajaan kepadanya. Simpan saja tongkat itu untukmu mulai sekarang. Dan jangan berikan kepada orang lain. Saat Lilith menangkap tongkat kerajaan, tongkat itu berubah menjadi ular piton berwarna sama, bersembunyi di belakang Lilith dan menatap Wu Heng dengan waspada. Cerdas, kok bisa ya, banyak sekali hal aneh dan cerdas yang muncul beberapa hari ini. Lilith mengambil tongkat itu dan menyimpannya, meliriknya, memalingkan wajahnya, dan berkata, kamu bertele-tele sekali. Kalian tunggu aku di luar lembah dulu. Wu Heng menunjuk ke arah pintu masuk lembah. Aku akan datang setelah selesai berkemas. Setelah tim vampir pergi, Wu Heng berjalan menuju tumpukan mayat. Benny menunjuk ke satu sisi. Mayat-mayat tingkat tinggi ada di sana. Melihat ke arah yang ditunjuknya, Wu Heng mengangkat alisnya. Begitu banyak. Semua orang di atas level 15 sudah dipisahkan, kata Benny. Lagi pula, penjaranya sudah cukup besar. Masuk akal. Wu Heng mengangguk dan berjalan menuju lokasi rumah tangga itu. Mantra rumah besar diaktifkan. Sanshan membawa masuk dan keluar rumah. Sementara Wu Heng duduk di kursi sementara dan melepaskan mantra nekromansi. Mayat vampir tingkat tinggi membuka mata mereka di bawah mantra kebangkitan. Tetapi kemudian di penjara tulang. Orang-orang yang selamat masih terluka parah.
menatap ke arah ini dengan tatapan ngeri. Mayat-mayat yang tersisa berubah menjadi pasukan kerangka di bawah medan perang mayat, diam-diam membersihkan medan perang. Senjata dan armor yang dijatuhkan semuanya dikirim ke mansion teknik. Setelah medan perang dibersihkan, Wu Heng meminta semua kerangka yang baru berubah untuk masuk ke dalam teknik mansion untuk menjaga vampir yang dibangkitkan di dalam, dan kemudian mematikan sihir. Keluar dari lembah bersama Shining, Consword Master dan Ghost. Di luar lembah, para prajurit vampir telah menunggu. Lilith berdiri di depan. Tongkat kerajaannya bersinar redup di bawah cahaya senja. Ayo pergi. Lilith tersenyum. Akan kutunjukkan wilayahku. Hebat. Xiao Xiao sangat gembira. Kantor pusat asosiasi. Di ruang rapat kepala, pemimpin agama yang seperti hantu itu dengan marah menyatakan, Vatikan mengalokasikan sejumlah besar personel untuk membantu asosiasi setiap tahun. Kali ini, kerugian sebesar itu telah terjadi. Asosiasi tidak bisa tinggal diam. Saya menuntut agar semua pemimpin menangkap Wu Heng. Bab 964 Kamu pantas mati. Cahaya matahari bersinar melalui jendela dari lantai hingga ke langit-langit, menyinari titik-titik cahaya tajam di meja konferensi. Hantu pemimpin agama Saidu tergantung di persimpangan cahaya dan kegelapan, dan tubuhnya yang tembus cahaya tampak lebih mengerikan karena amarahnya. 24 kapal perang tenggelam, paus jatuh, dan 12 uskup agung gugur. Tanya pemimpin agama itu lantang. Jika asosiasi ini menutup mata terhadap hal ini, apa bedanya dengan melindungi si pembunuh? Ruang konferensi berubah menjadi sunyi. Konflik antara tahta suci dan Wu Heng diketahui oleh semua pahlawan yang hadir. Keadaan semakin memburuk, sampai batas tertentu. Semua ini adalah kesalahan Vatikan sendiri. Sementara Wu Heng berada dalam posisi pasif untuk melawan. Cangkir porselen pemimpin masyarakat Hongwen mendarat di meja dengan bunyi dentang. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas. Kematian pendeta wanita itu belum diselidiki sepenuhnya, dan mereka sudah melancarkan perang suci. Tanpa komunikasi sebelumnya dari asosiasi, meminta asosiasi untuk menangkap seseorang sekarang sama sekali tidak masuk akal. Pemimpin kurcaci para pemburu itu juga berkata, jangan lupa bahwa Claudio dan aku telah menjaminmu di kapal. Hantu pemimpin agama itu ragu-ragu. Siapa yang akan membela martabat tahta suci? Duduk di kursi utama, Hadarai perlahan membuka matanya. Pria yang mewarisi gelar pedang keadilan dan memegang kendali ini memiliki ekspresi muram yang tidak biasa di wajahnya. Ia melirik hantu itu dan berkata, tahta suci melancarkan perang suci melawan pemimpin asosiasi tanpa alasan yang jelas. Kerugiannya akan ditanggung oleh tahta suci. Kompensasi yang dijanjikan kepada Wu Heng di kapal juga telah disiapkan oleh tahta suci dan akan ditransfer oleh asosiasi. Kamu, pemimpin agama itu hendak berbicara. Mata Hadalai langsung tertuju padanya. Lilith mengirim kabar bahwa pemimpin klan darah yang diasingkan, Zoltan, telah kembali ke wilayah klan darah dan dengan belak-belakan menyatakan bahwa gerejalah yang membocorkan lokasi para pengasingan itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, suhu di ruang konferensi turun tajam. Situasinya telah meningkat ke tingkat lain. Jika masalah antara tahta suci dan Wu Heng dipahami sebagai kontradiksi yang tersisa antara profesi, jadi melepaskan penjahat vampir masih merupakan tindakan pahlawan. Ini melibatkan intrik melawan rekan kerja dan berkolusi dengan penjahat. Asosiasi ini selalu dipimpin oleh 5 orang pemimpin, sesuai dengan tim beranggotakan 5 orang yang disebutkan dalam tradisi asosiasi. Meskipun mereka mungkin memiliki perbedaan karena posisi, ras, dan sebagainya, mereka tetap merupakan rekan satu tim yang dekat. Sahabat yang menghadapi bahaya bersama-sama. Melepaskan pemimpin vampir sebelumnya berarti membawa bahaya bagi Lilith. Saidu, kau sudah gila. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Teriak pemimpin kurcaci itu, menyebabkan lampu gantung bergetar hebat. Jiwa pemimpin agama itu bergetar hebat. Fitnah, coba pikirkan. Apakah aku akan menyerang Lilith? Gereja tidak malu melakukan hal seperti itu. Melihat ekspresi marah pemimpin agama itu, semua orang ragu lagi. Setelah menjadi hantu, levelnya diturunkan. Dan ketiga pemimpin lainnya mengamati bahwa dia tampaknya tidak berbohong. Kami akan terus menyelidiki masalah pengasingan, dan Vatikan harus bekerja sama sepenuhnya.
Tatapan Hadrahi tetap tertuju pada pemimpin kurcaci itu. Bruno, nanti, kau akan memimpin pasukanmu ke wilayah vampir untuk mendukung Lilith. Pemimpin kurcaci itu mengelus jenggotnya dan berkata, baiklah, aku akan segera berangkat. Pemimpin agama itu melayang ke depan dan berkata, saya bisa menjamin bahwa ini jelas bukan dilakukan oleh Vatikan. Mungkinkah Wu Heng yang melakukannya? Lilith telah tinggal di Pulau Harta Karun sepanjang tahun. Bukankah dia pikir ini bentuk pengawasan? Lebih jauh lagi, saya menerima beberapa informasi bahwa Wu Heng telah mengetahui lokasi banyak orang buangan dan telah membebaskan banyak vampir buangan sebelumnya. Semua orang mengangkat alisnya. Masalah itu dibawa kembali ke Wu Heng. Tetapi kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Jelas tidak mungkin bahwa peningkatan pesat Wu Heng hanyalah peningkatan biasa menurut aturan. Jika Anda ingin membuat Lilith pergi, atau menyingkirkan Lilith sekaligus, itu bukan hal yang mustahil. Setelah Lilith menyelesaikan masalah ini, hasilnya tidak akan sulit diselidiki. Hadrahi melanjutkan percakapan dengan Vatikan dan Wu Heng. Mengenai masalah Wu Heng, Vatikan akan menepati janjinya kepada Wu Heng. Asosiasi telah menjamin Anda, koin emas yang dijanjikan akan disiapkan dalam waktu setengah bulan dan kemudian ditransfer ke Pulau Harta Karun oleh asosiasi. Bagaimana dengan kerugian tahta suci? 2 paus telah tumbang, dan reputasi tahta suci telah tercoreng selama ribuan tahun. Pemimpin agama itu berbicara, emosinya kembali bergejolak. Kita mampu membayar kompensasi yang dijamin oleh asosiasi, tetapi saya juga menuntut penyelidikan terhadap Wu Heng, terutama kota Lentam. Bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu drastis? Pemimpin masyarakat Hongwen mengambil cangkir tehnya dan meminumnya, dan si kurcaci memutar matanya. Menggunakan eksperimen nekromansi dan pengorbanan manusia untuk menemukan kesalahan pihak lain mungkin berhasil. Namun kini, Wu Hengdu telah menjadi pahlawan. Bahkan jika hal itu ditemukan, berdasarkan praktik sebelumnya, tidak akan ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Tetapi pihak lain akan diperingatkan untuk menghentikan perilaku tersebut. Ekspresi Hadarai tetap tidak berubah saat ia melanjutkan. Kita akan membahas investigasi Wu Heng nanti. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membantumu memulihkan tubuhmu, lalu memberikan dukungan. Tiba-tiba, riak muncul di udara. Seekor gagak bermata 6 muncul tiba-tiba dan mendarat di meja konferensi di tengah. Sayapnya bersinar, dan ia memiringkan kepalanya untuk melihat semua orang. Akhirnya menatap Hadarai. Pemberontakan vampir telah dipadamkan. Raven menirukan. Wu Heng membantuku membunuh para pemberontak. Tidak perlu dukungan. Ruang konferensi itu sunyi. Hantu pemimpin agama itu gemetar hebat. Dia sedang berakting. Semua orang bisa merasakan ejekan yang tak terlihat. Baru saja dikatakan bahwa Wu Heng melepaskan pengasingan vampir untuk membunuh Lilith. Dalam sekejap mata, berita baru datang. Wu Heng membantu Lilith dan mengalahkan musuh sebelum bala bantuan asosiasi berangkat. Hadalai menusuk ujung jarinya, dan setetes darah menetes ke dahi Raven. Tim pendukung akan tetap pergi ke sana untuk memastikan pengaturan pasca perang. Burung gagak mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kehampaan. Hadarai melanjutkan, Bruno, kamu masih harus pergi. Jangan khawatir, kamu bisa pergi dalam 2 hari ke depan. Oke, pemimpin kurcaci itu mengangguk lagi. Kita akhiri saja, semua orang bisa melanjutkan urusan masing-masing, kata Hadarai. Kedua pahlawan itu berdiri dan pergi. Hanya menyisakan Hadarai dan Ghost di ruang konferensi. Hadalai, kita adalah rekan satu tim, kata pemuka agama itu dengan suara berat. Hadalai mendesah pelan. Vatikan memang sudah bertindak terlalu jauh. Asosiasi pemulihan tubuh akan memperhatikannya. Kalian harus berhenti melakukan apapun. Hanya ini yang bisa kulakukan. Pemimpin agama itu ragu-ragu dan tidak mengatakan sisa kata-kata itu. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang pendeta masuk. Setelah memberi penghormatan kepada Hadrahi, ia pergi bersama pemimpin agama itu sambil memegang pot jiwa ajaib. Ruang belajar pemimpin agama. Pot jiwa iblis diletakkan di atas meja mahoni. Pendeta memberi hormat kepada pot jiwa iblis, lalu meninggalkan ruangan. Hantu Saidu muncul dari pot jiwa ajaib dan mengembun menjadi wujud manusia di udara. Sialan kau, bocah, umpat Saidu. Pada saat ini,
Matanya tertuju pada Treasure Island Express baru di atas meja. Judul berita besar di halaman depan, di bagian tengah, menarik perhatian saya. Perang suci telah dikalahkan, Paus tumbang, dan tubuh pemimpin agama hancur total. Gambar terlampir menunjukkan kapal Vatikan yang terbakar dan tenggelam. Kau, jiwa Saidu meliuk hebat, dan semangatnya yang tak stabil mulai sirna. Dia mengulurkan tangan untuk merobek koran, tetapi tangannya yang tembus pandang tidak dapat meraih apapun yang kokoh. Panci jiwa iblis itu tiba-tiba mengeluarkan daya hisap yang kuat, yang secara paksa menarik kembali jiwanya yang hendak runtuh. Sebelum benar-benar tersedot kembali, tatapan Saidu menangkap sosok gang kecil di bawahnya. Paket perawatan Magic Soul Pot diskon besar. Beli 2, gratis 1. Penawaran terbatas. Wu Heng, aku tidak tahan denganmu. Kota berkabut, di jalanan yang berawan. Kelembapan yang jelas dapat terlihat di sudut-sudut dinding dan tanah. Tempat ini bagaikan awan gelap sebelum hujan di Pulau Harta Karun. Kita bisa melihat dengan jelas, tetapi sinar matahari tak mampu menembus awan. Setelah Wu Heng kembali ke kota dengan pasukan vampir, Lilith membawa anak buahnya untuk melakukan aksi selanjutnya. Tanpa ancaman dari pahlawan lainnya, Wu Heng tidak perlu terus mengikuti. Maka ia pun membawa hantu itu dan berjalan-jalan di jalan. Kehidupan penduduk biasa tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Lilith dan pahlawan setengah baya itu sama-sama berambisi menjadi pemimpin klan vampir. Jadi mereka bertempur menjauh dari kota. Penduduk biasa bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Pak, peti mati eboni yang bagus. Pemilik toko peti mati dengan penuh perhatian membuka peti mati berukir. Peti mati ini dilapisi kasmir. Sangat lembut dan nyaman. Wu Heng melirik lapisan beludru di dalam peti mati dan melambaikan tangannya. Tidak perlu. Tuan, apakah Anda butuh tongkat yang menunjukkan status Anda? Sapa pemilik toko sebelah dengan antusias. Anda sangat tampan. Tongkat ini sangat cocok untuk Anda. Saya akan memberi Anda diskon 20%. Tuxedo yang bagus. Dibuat khusus untuk Anda. Mungkin karena Wu Heng berpakaian bagus dan tidak terlihat seperti penduduk setempat. Para pemilik toko di sepanjang jalan menyambut kami dengan hangat. Namun, gaya berpakaian vampir sebenarnya tidak sesuai dengan selera estetikanya. Gaya berpakaian Lilith sepenuhnya didukung oleh penampilannya. Semuanya di sini aneh sekali. Gumam Xiao Xiao dalam hati. Benny berkata, aku baru saja keluar dari kedai. Mereka menjual anggur rasa darah di sana. Anggur itu terbuat dari darah beberapa makhluk berbeda. Rasanya sungguh tidak nyaman. Glenda terbang di sisi lain. Adat istiadat kehidupan berbeda. Aku ingin membeli beberapa hadiah untuk ibuku. Tapi beginilah jadinya. Aku akan dimarahi kalau sampai membelinya kembali. Kata Xiao Xiao tanpa daya. Sambil menyilangkan tangannya. Wu Heng melangkah maju dan matanya tertuju pada papan nama sebuah toko. Pojok serba-serbi kelelawar hitam. Dengan tulisan, berbagai alat peraga sulap, tertulis di pintunya. Toko peralatan sulap. Ayo kita pergi ke toko alat sulap dan melihatnya, kata Wu Heng. Gaya dekorasi toko itu luar biasa suram. Berbagai alat peraga digantung di dinding, tetapi bentuknya masih sesuai dengan preferensi para vampir. Ada perlu apa, Tuan? Toko baru saja menerima perlengkapan baru. Saya bisa memberikannya kepada Anda jika Anda membutuhkannya. Seorang bos parubaya keluar dengan mata merah dan sikap yang sangat sopan. Lihat saja. Jangan ikuti aku, kata Wu Heng. Baiklah. Silakan saja. Hubungi saya kalau butuh sesuatu. Bos parubaya itu pun minggir. Lihatlah setiap atribut satu per satu. Sebuah suara kecil terdengar di bahuku. Paman, ada payung di sana. Jenis yang sama dengan milik Suster Lilith. Wu Heng melihat ke dalam dan melihat payung hitam tergantung di dinding. Para layang, deskripsi, benda ajaib berukir pola, gerhana, dan pertahanan. Benda ini dapat secara efektif menghalangi sinar matahari dan membentuk perisai saat diserang. Mirip dengan payung Lilith, hanya saja warna dan bentuknya mirip. Anda dapat melihat pola yang rumit dan indah pada payung Lilith, dan bagian utama payung berwarna hitam seragam. Namun efeknya juga bagus, menghalangi sinar matahari dan memberikan perlindungan. Berapa harga payungnya? Wu Heng menatap bos di sampingnya. Pemiliknya yang sudah parubaya, yang sejak tadi memperhatikan tempat ini.
langsung tersenyum dan berkata, "Selera Anda bagus, pelanggan. Payung ini mahakarya. Payung ini bisa menghalangi sinar matahari dan melindungi dari anak panah dan anak panah. Harganya 75 perak per buah. Harga vampir tidak murah. Saya mau 3. Berikut cincin api dan liontin pelindung. Masing-masing 10. Wu Heng menatap bosnya lagi. Maukah Anda memberi saya diskon karena membeli sebanyak ini? Kalau tidak, saya akan membelinya di tempat lain. Tolong aku, karena kamu beli banyak sekali. Aku pasti akan memberimu diskon. Aku tidak akan pernah membiarkanmu rugi." Bos itu langsung tersenyum. Kemudian, dia segera mulai menghitung harganya dan berkata, "Totalnya 975 koin perak. Aku akan memberimu diskon 20%, 780 koin perak." "Baiklah." Wu Heng mengangguk. Sang bos segera meminta seseorang untuk menyiapkannya, dengan senyum di wajahnya. Tak lama kemudian barang-barangnya pun dikemas. Wu Heng membayar sejumlah uang, mengambil barang-barang itu dan berbalik untuk pergi. Kembali ke Istana Tengah, kepala pelayan tua di samping Lilith memimpin jalan. Makan malam sudah siap, dan nona muda sedang menunggu Anda datang. Berjalanlah sampai ke restoran. Batu-batu bercahaya pada tempat lampu tembaga menciptakan suasana hangat dan elegan di restoran. Setelah terbiasa dengan lampu listrik di Treasure Island, lampu di sini tampak jauh lebih redup. Lilith duduk di ujung meja panjang. Rambutnya tergerai seperti air terjun, menonjol di sandaran kursi beludru merah tua. Kepala pelayan tua itu dengan hormat menarik kursi untuk Wu Heng dan berbisik, "Mempertimbangkan kebiasaan makanmu, hidangan malam ini telah disiapkan secara khusus." Meja itu dipenuhi dengan hidangan lezat yang saya kenali termasuk steak rusa, foie gras dengan saus truffle hitam, dan berbagai buah serta sayuran segar. Tampaknya tidak ada makanan berat yang disajikan untuk para vampir di pesta makan malam itu. Xiao Xiao melayang di atas meja makan dan berkata, "Kakak, kamu menyiapkan begitu banyak hidangan lezat. Kemarilah dan dukung aku, agar aku tidak memperlakukanmu dengan tidak adil." Lilith tertawa kecil. "Vampir mengejar kenikmatan sensual," lanjut Lilith. "Banyak bangsawan masih menjalani gaya hidup yang mirip manusia. Makanan dan anggur berkualitas sangat populer. Hanya saja, orang luar selalu salah paham bahwa kami hanya haus darah." Wu Heng mengangkat alisnya. Kalau saja dia tidak berada di jalan, Bernie pasti akan melihat anggur darah dijual di kedai. "Saya benar-benar mempercayainya." Lilith menoleh dan menatap kepala pelayan tua yang berjalan ke sudut restoran dan mengetuk kerang besar. Musik yang menenangkan dan halus keluar dari cangkang kerang dan bergema di seluruh restoran. Xiao Xiao segera terbang, menjulurkan kepalanya, dan mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. "Sebenarnya," Lilith tiba-tiba berkata, "Zoltan dulunya adalah mentorku." Wu Heng memperlambat gerakannya dan mendengarkan dengan saksama. "Dia mengajariku sihir, pertarungan, dan cara bertahan hidup di masyarakat vampir." Tatapan Lilith menembus batu cahaya, seolah menatap masa lalu yang jauh. "Kemudian, aku bergabung dengan asosiasi dan mendapatkan wawasan baru. Para vampir membesarkan budak darah dan menjarah nyawa di mana-mana, seperti ras yang biadab dan tak beradab. Untuk melindungi para vampir dari cengkeraman asosiasi, aku tak punya pilihan selain melakukan ini." Langit di luar jendela menjadi lebih gelap dan ruangan menjadi lebih terang. Xiao Xiao terbang kembali dan berkata, "Jangan sedih, Kak. Kamu melakukan hal yang benar. Paman telah membalaskan dendammu." Lilith tersenyum lagi dan tiba-tiba mengganti topik. "Aku akan membawamu ke kolam kristal darah besok." "Oke." Xiao Xiao langsung setuju dan bertanya, "Untuk apa itu?" "Itu tempat suci para vampir. Orang yang bukan anggota inti vampir tidak boleh masuk," kata Lilith misterius. "Benarkah? Kalau begitu aku akan masuk ke mode tak terlihat." Xiao Xiao bahkan lebih gembira. "Tentu." Wu Heng duduk di seberangnya, memperhatikan Xiao Xiao dan pemimpin vampir, dan menjadi lebih gembira saat mereka berbicara. Bab 965 Sang Guru Luar Biasa. Lilith mengobrol dengan Xiao Xiao sebentar, lalu menatap Wu Heng lagi, bertanya dengan nada bertanya, "Sayapmu?" Selama pertempuran, Wu Heng mengembangkan sayap persis seperti yang dimiliki vampir. Meskipun Lilith tidak peduli dengan hal-hal ini,
Dia masih penasaran dengan masalah ini. Ada banyak manusia yang berubah menjadi manusia berdarah cahaya, dan alasan utamanya adalah peningkatan umur. Tapi Wu Heng sudah menjadi pahlawan, jadi tidak perlu berubah saat ini. Dia ingin bertahan hidup, dan ada banyak cara yang sangat dikuasai oleh para ahli nujum. Wu Heng menyesap isi gelas anggurnya dan berkata dengan tenang, melalui potensi yang dirangsang oleh ramuan ini, kau bisa mendapatkan beberapa karakteristik seperti vampir. Lilith mengangkat alisnya. Matanya tampak semakin bingung. Apakah ini mungkin? Xiao Xiao terbang kembali dan membantu. Paman berkata bahwa aku bisa menjadi manusia duyung di masa depan dan berenang di laut. Lilith masih tersenyum. Jadi, kau punya kemampuan terbang seperti vampir. Tapi kau tetap bukan vampir. Itu bisa dimengerti. Wu Heng melanjutkan. Jangan khawatir. Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti vampir. Bukan itu maksudku. Tentu saja aku percaya padamu. Lilith memutar matanya ke arahnya dengan nada mencela. Merasa ekspresinya tidak begitu bagus. Dia langsung memasang wajah dingin. Wu Heng melanjutkan. Jika kau sudah selesai dengan ini, kembalilah bersamaku. Lilith mengangkat dagunya. Kau datang sejauh ini hanya untuk membawaku kembali. Aku tidak merasa nyaman di sini, kata Wu Heng dengan bijaksana. Ada kota berkabut di bawah kaki kami, tetapi lingkungan dan konstruksinya tidak sebagus Treasure Island. Kota itu lembab, jalan-jalannya sempit, dan kereta serta orang-orangnya kacau. Dapat dilihat memang ada perbedaan dengan kota biasa, tetapi masih jauh lebih buruk daripada Treasure Island. Xiao Xiao juga berkata, ya, tempat ini tidak sebagus Treasure Island, jauh lebih buruk. Apa maksud kalian berdua? Lagi pula, ini sudah berdiri selama 100 tahun. Lilith terdiam. Dia mengatakan hal-hal buruk tentang kota itu di depan orang lain tanpa ragu-ragu. Wu Heng tersenyum dan berkata, nanti, biarkan para desainer di Treasure Island membantumu merencanakannya, memasang lampu, dan merencanakan ulang rutenya. Hasilnya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Baiklah, kamu bisa mengatur seseorang untuk datang saat kamu kembali. Lilith mengangguk. Keduanya pernah menyebutkan hal-hal seperti mengaliri listrik ke wilayah vampir. Kali ini diputuskan secara langsung. Jadi, kapan kita akan kembali? Wu Heng menatapnya. Xiao Xiao mengulangi. Kapan? Lilith mengalihkan pandangannya dan berkata dengan sedih. Aku tidak bisa langsung pergi setelah ini selesai. Lagi pula, tim pendukung dari kantor pusat sudah ada di sini. Kita harus menunggu mereka datang dan menyelesaikan prosesnya. Baiklah. Wu Heng mengangguk. Yang ia inginkan hanyalah membawa Lilith kembali. Dua pahlawan di pihaknya sudah cukup untuk menghadapi masalah besar. Terlebih lagi, setelah kembali, dia masih harus berurusan dengan urusan di kota Rentam. Dan Lilith ada di pulau itu. Treasure Island akan lebih aman. Keduanya makan dan mengobrol setelah makan malam. Lilith mengambil mantel yang diserahkan kepadanya oleh pengurus rumah tangga dan berkata, Xiao Xiao, aku akan membawamu berpatroli malam. Hebat, apa itu patroli malam? Tanya Xiao Xiao bersorak dan langsung bertanya. Hanya berpatroli untuk melihat apakah ada yang melakukan hal yang tidak pantas di malam hari. Jawab Lilith, lalu menoleh ke pengurus rumah dan berkata, bawa kepala Wu Heng ke kamar tidur dan atur apapun yang dia butuhkan. Baik, Nona, kepala pelayan itu mengangguk. Kapten Wu Heng, silakan ke sini. Xiao Xiao dan Lilith pergi, dan Wu Heng mengikuti pengurus rumah tangga ke kamar tidur yang telah disiapkan. Ruangan itu luas dan dalam, dengan sekat kayu gelap yang memisahkan ruang kerja dari kamar tidur. Ukiran-ukiran di permukaannya menampilkan pola-pola yang disukai beberapa vampir, seperti duri dan mawar. Seluruh ruangan memancarkan gaya klasik dan suram, seolah-olah udara dipenuhi bau jamur. Batu cahaya itu tertanam di tempat lilin tembaga di dinding, dan cahaya redup hampir tidak menerangi ruangan. Jauh lebih parah daripada lampu Treasure Island. Glenda melayang mendekat. Sosoknya yang transparan berkilauan dengan cahaya biru redup di bawah batu cahaya. Ia berkata, mata Lilith dipenuhi kelembutan saat menatapmu. Manfaatkan kesempatan ini, untuk lebih berani. Wu Heng melepas mantelnya dan menggantungnya dengan santai di gantungan baju di sampingnya. Kelembutan, kenapa aku merasa dia terus memelototiku?
Kamu hanya menunduk sambil makan. Tentu saja kamu tidak menyadarinya, kata Glenda dengan sedih. Sosok Benny muncul di sisi lain, berputar pelan, lalu menyela sambil tersenyum. Kau datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya. Wanita mana yang tidak akan tergerak? Bukankah kau pandai merayu wanita? Tangkap saja dia kali ini. Kapan aku jadi jago? Wu Heng menggaruk wajahnya. Bagaimana kalau dia tidak setuju dan memukulku? Bisakah dia benar-benar membunuhmu? Glenda melayang dan mendesak. Dengan kekuatanmu saat ini, menerima beberapa pukulan demi teman heroik adalah kemenangan besar. Wu Heng menatap kedua hantu di kiri dan kanannya. Menatapnya. Baiklah, aku akan mencobanya ketika aku punya kesempatan. Kedua hantu itu tidak berkata apa-apa lagi. Glenda berkata, berikan aku kitab orang mati. Aku ingin tahu apakah ada catatan tentang kerangka vampir tingkat tinggi di dalamnya. Dan tabletku. Benny berputar di udara. Wu Heng menyerahkan buku dan tablet kepada mereka. Setelah menenangkan kedua hantu itu, Wu Heng berjalan ke ruang dalam dan memanggil Minnie. Pemilik, begitu layarnya menyala. Saya melihat beberapa pembantu di rumah. Begitu pula Philippa. Sedang berkumpul bersama, mengobrol, dan saling menyapa. Sudah sampai di wilayah vampir. Apa kau terluka? Suara Minnie terdengar khawatir. Kita sudah sampai. Masalahnya sudah selesai. Wu Heng bersandar di kursinya dan merasa rileks. Cepat sekali, kata Robe terkejut. Minnie bertanya, apakah di sana? Berbahaya. Tidak terlalu berbahaya, kata Wu Heng santai. Kekuatan lawan rata-rata. Lilith dan aku bekerja sama dan dengan mudah mengatasinya. Wah, Tuan sungguh hebat, seru para pelayan sambil memberi dukungan. Wu Heng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu bertanya, bagaimana kabar Treasure Island? Percakapan beralih ke urusan bisnis, dan yang lainnya tetap diam. Minnie menjawab, semuanya normal di pulau ini. Suster Weyer sudah tiba di kota Rentam dan bertemu dengan Suster Wen Mansha. Dia menelepon saya beberapa hari yang lalu dan mengatakan semuanya berjalan lancar. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, pagi ini, Nona Letili juga datang mengunjungi Treasure Island dan mengatakan bahwa beliau telah resmi menjabat sebagai ketua konsorsium Treasure Island. Sayangnya, Anda tidak ada di sana, jadi beliau meninggalkan hadiah dan pergi. Letili ada di pulau itu. Ya, Minnie mengangguk. Nadanya ringan. Dia juga menyebutkan pertempuran antara kau dan Tahta Suci. Dia bilang dia sudah berangkat lebih awal, tetapi dihentikan oleh armada Tahta Suci di tengah jalan. Begitu pertempuran usai, dia bergegas kembali ke sini. Wu Heng menyentuh dagunya dan bertanya, di mana orang yang bertanggung jawab sebenarnya? Minnie berkata, ku dengar dia dipindahkan. Tapi Bu Letili bilang dia memberinya sejumlah besar uang. Sekalipun dia dipindahkan ke tempat yang kecil, itu sudah cukup baginya untuk hidup nyaman seumur hidupnya. Wu Heng terkekeh. Dia benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Apakah tuannya akan kembali? Minnie lanjut bertanya. Ya, aku akan kembali dalam 2 hari. Wu Heng mengangguk. Tolong beritahu Sanara, Sheila, dan aku bahwa kalian aman. Aku tidak akan menelepon mereka. Para pelayan tercengang. Mata Minnie terbelalak. Dan Butler Silagui. Wu Heng tersenyum dan berkata, kedua saudari itu selalu datang ke rumah kita untuk makan malam. Apa kau tidak memperhatikannya sama sekali? Apakah mereka saudara perempuan? Para pelayan bahkan lebih terkejut. Tuan benar-benar hebat. Aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku akan kembali dalam 2 hari, kata Wu Heng. Selamat tinggal, guru. Saya menutup telepon dan duduk di tempat tidur untuk berpikir. Keluarkan cangkang kura-kura ramalan dari cincin luar angkasa. Sambil memegang cangkang kura-kura di tangannya, dia merenungkan dampak kedatangan Letili di Pulau Harta Karun, lalu mengguncangnya pelan. Koin itu terlepas dari tempurung kura-kura, dan setelah berputar di tanah, 2 koin menghadap ke atas. Xiaoji, Wu Heng mengangkat alisnya. Sepertinya kedatangan Letili ke pulau itu akan sangat membantu Pulau Harta Karun. Mungkin status mereka tidak cukup tinggi untuk memberikan banyak bantuan. Singkatnya, saya telah bekerja dengan Letili untuk waktu yang lama, dan wanita ini cerdas dan cakap. Menjadi penanggung jawab Treasure Island Group juga akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Adapun kekhawatiran asosiasi,
hal itu tidak lagi penting sekarang. Sebelumnya, ia merupakan pembawa bendera perkumpulan, dan takut ketahuan membawa sesuatu, maka ia pun keluar untuk memesan barang kepada konsorsium. Sekarang aku sudah menjadi pahlawan. Aku tidak perlu terlalu berhati-hati. Kebanyakan aturan tidak dapat membatasi pahlawan. Berbaring telentang di tempat tidur, pikiran saya mulai berpikir tanpa sadar. Termasuk mayat pahlawan vampir kali ini. Dia sudah memiliki 3 kerangka yang dapat membunuh para pahlawan. Selain itu, level mayat ini tidak akan berkurang setelah transformasi, yang juga menghemat kesulitan dalam mengaturnya untuk peningkatan nanti. Dapat dikatakan kekuatanku telah meningkat lagi. Tahta suci masih berani melancarkan perang suci. Aku bahkan tidak perlu menggunakan rudal. Gumam Wu Heng. Kekuatannya sendiri, ditambah 3 kerangka heroik, bertarung melawan 2 atau 3 pahlawan bukanlah masalah besar. Setelah kembali, aku akan mengurus urusan permaisuri terlebih dahulu, lalu melanjutkan pengembangan sekte Lingqiku sendiri. Pekerjaan permaisuri tidaklah sulit. Di dunia modern, ada catatan tentang lokasi dinasti Shang. Anda tinggal bertanya dan mengajaknya melihat-lihat. Ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi hantu Anda sendiri dan mempelajari beberapa hal yang Anda inginkan. Dan kerajaan Yeko, ia menjadi pahlawan. Dan kerajaan Yeko menjadi tenang untuk sementara waktu. Kali ini, mengikuti perintah tahta suci untuk menyerang kota Lentang memberi dirinya alasan untuk mencampuri urusan internal kerajaan Yeko. Dia memikirkan semua itu dalam benaknya dan menutup matanya untuk beristirahat lagi. Pagi-pagi sekali, restoran, Lilith memegang piala itu dengan ujung jarinya, dan anggur itu bergoyang tak tentu arah saat dia melakukannya. Hari ini aku harus berurusan dengan para pejabat klan. Lilith menyesap minumannya. Beberapa orang tua. Waktunya istirahat. Wu Heng memakan daging sapi dan dengan santai bertanya, "Kalian para vampir, apakah kalian tampaknya sangat menikmati terlibat dalam politik keluarga?" Politik keluarga adalah sistem di mana para pemimpin puncaknya berasal dari keluarga yang sama. Efek samping dari hidup terlalu lama, kata Lilith tanpa daya. Butuh bantuanku. Kalau sulit, aku bisa bantu, kata Wu Heng serius. Lilith memaksakan senyum. Tanpa pahlawan, semuanya mudah. Kamu bisa tinggal di rumah atau jalan-jalan. Ya, Wu Heng melanjutkan. Aku juga perlu istirahat sebentar. Aku mungkin akan belajar buku-buku sihir di kamarku. Usahakan jangan biarkan siapapun mendekati kamarku. Baiklah, tidak ada yang akan mengganggumu. Lilith mengangguk. Setelah sarapan, Lilith pergi bersama pengawal pribadinya. Dan Wu Heng naik ke atas ke kamar tidurnya. Pintunya terkunci. Dan Wu Heng berkata, "Ayo pergi ke sisi lain." Mau lihat zombie, gumam Xiao Xiao. Hari ini adalah pertemuan tahunan yang Bibi Lia Hong sebutkan. Itu hanya terjadi setahun sekali. Wu Heng berganti pakaian. Aku sudah berjanji padanya. Kalau aku tidak pergi, dia pasti akan marah lagi. Rapat tahunan. Kapan kamu bilang begitu? Kenapa aku tidak mendengarnya? Xiao Xiao menunjukkan antisipasinya terhadap rapat tahunan itu. Sudah kubilang di telepon. Kau harus kembali dulu. Wu Heng membuka gerbang. Hantu itu kembali merasuki tubuhnya. Dan Wu Heng langsung masuk. Sisi lainnya masih ruang pemantauan penjara. Setelah melepaskan hantu itu, dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Li Yahong. Setelah 2 kali dering, suara Li Yahong terdengar dari seberang sana. Dengan nada ketidakpuasan. "Apakah kamu sudah lupa?" "Aku ingat. Pertemuan tahunannya hari ini," kata Wu Heng. "Aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu," kata Li Yahong. Wu Heng berjalan keluar sambil berbicara di telepon. "Tidak perlu. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Kalau begitu, saya akan mengatur agar Anda memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi nanti. Totalnya ada 6 orang. Nanti saya berikan daftarnya," jelas Li Yahong dengan suara berat. "Oke." Wu Heng berjalan keluar gedung dan menuju garasi. Dia menaiki kendaraan off-road dan berkata kepada pengemudi kerangka, "Ayo pergi ke pusat perbelanjaan." Kendaraan itu mulai berjalan dan meninggalkan penjara. Saat kami tiba di tempat kejadian, pertemuan tahunan sudah dimulai. Di dalam aula perjamuan, lampu kristal memantulkan cahaya keemasan yang cemerlang.
menerangi seluruh ruangan seperti pemandangan yang makmur sebelum kiamat. Layar elektronik besar di belakang panggung menyiarkan pertunjukan secara langsung, dan semua anggota pangkalan di bawah menunjukkan ekspresi gembira dan santai di wajah mereka. Wu Heng berjalan melewati kerumunan. Suaranya merendah saat berbicara. Tatapan kagum terpancar di matanya. Li Yahong duduk di tengah baris pertama, diapit oleh Qi Hancai, Gao Rong, dan beberapa wajah asing, termasuk beberapa orang asing. Saat dia melihat Wu Heng, matanya berbinar dan dia langsung melambai padanya. Akhirnya kalian di sini. Li Yahong merendahkan suaranya dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Perkenalkan. Ini perwakilan dari markas besar. Wakil Komandan Qi. Ini perwakilan dari New Eden. Tuan Joel. Ini, 6 atau 7 di antaranya diperkenalkan satu demi satu. Termasuk pangkalan besar Dawn Alliance dan beberapa pangkalan yang belum pernah terdengar. Wu Heng juga berjabat tangan dengan mereka dengan antusias. Orang-orang ini juga sangat tertarik pada Wu Heng dan mengamatinya dari atas ke bawah. Setelah berbincang sebentar dengan beberapa perwakilan, Li Yahong kembali menghampiri dan berkata, pertunjukan akan segera berakhir. Kalian akan naik ke panggung dan memberikan sertifikat kepada anggota pangkalan. Wu Heng berkata, saya juga membawa liontin pelindung, yang rencananya akan saya berikan sebagai hadiah. Awalnya saya membeli 2 item, Flame Ring dan Protection Pendant. Namun, hanya ada 6 orang yang naik ke panggung. Jadi Wu Heng berencana membagikan liontin pelindung. Orang-orang di pangkalan cincin api tidak membutuhkannya, dan memberikannya kepada mereka akan mudah menimbulkan masalah. Li Yahong juga punya liontin pelindung. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, dengan orang-orang dari pangkalan lain di sini, apakah akan ada masalah? Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Wu Heng memberi isyarat untuk menenangkannya. Dengan kekuatanku sendiri, tidak masalah untuk hanya menunjukkan beberapa alat peraga kecil. Oke, apakah Anda butuh demonstrasi? Tanya Li Yahong lagi. Kalau begitu, kau akan menunjukkannya padaku. Ya, Li Yahong mengangguk. Tak lama kemudian pertunjukan berakhir dan suara pembawa acara yang penuh semangat terdengar. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Wu Heng untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pangkalan tahun ini. Sorot lampu tiba-tiba terfokus, dan Wu Heng perlahan melangkah ke atas panggung. Layar di belakangnya memperbesar setiap gerakan halusnya. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi dan semua orang mendongak. Banyak orang melihat Wu Heng untuk pertama kalinya. Pembawa acara melanjutkan. Silakan undang anggota yang namanya dipanggil untuk naik ke panggung untuk menerima penghargaan mereka. Yu Xuan, seorang investigator di pabrik militer, telah melakukan berbagai perbaikan pada peralatan, sehingga meningkatkan efisiensi produksi hingga 40%. Seorang pria jangkung kurus berkacamata melangkah gugup ke atas panggung. Jari-jarinya tanpa sadar memilin ujung kemejanya. Wu Heng mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Tenaganya tetap kuat. Lin Yue membangkitkan kemampuan pemurniannya dan memurnikan sumber daya air di berbagai pangkalan, menyelamatkan banyak nyawa. Tim pelopor yang Lei memberi contoh dengan menjalankan misi berbahaya berkali-kali. Beberapa orang naik ke panggung satu demi satu. Wu Heng berjabat tangan dengan mereka satu persatu, lalu menyerahkan sertifikat, dan mengalungkan liontin di leher semua orang seperti medali. Pembawa acara membacakan naskah yang telah dibagikan. Selain hadiah dari pangkalan, Kepala Wu Heng juga telah menyiapkan hadiah istimewa untuk semua orang, jimat pelindung. Jika terjadi bahaya mendadak, jimat ini akan melindungi pemakainya. Setelah dia selesai membacanya, ada keheningan di bawah. Sang pembawa acara pun mengerutkan kening dan memeriksa kembali isinya untuk memastikan apakah ia telah membacanya dengan benar. Pada saat ini, Li Yahong berjalan mendekat, diikuti oleh sebuah kerangka. Pasangkan liontin perlindungan pada leher tengkorak, lalu ambil busur silang dan bidik serta tembak. Anak panah itu melesat di udara, dan saat hendak mengenai sasaran, sebuah penghalang berwarna biru muda pun terbentang. Anak panah itu tampaknya telah menghantam tembok dan jatuh tak berdaya ke tanah. Terjadi keheningan di antara para penonton. Lalu, dalam sekejap, mendidih lagi. Bukankah ini setara dengan memiliki kekuatan super secara langsung?
Kekuatan super defensif. Tidak perlu bangun. Tinggal pakai saja. Dari mana pemimpin itu mendapatkan artefak semacam ini? Diskusi muncul satu demi satu. Dan mata semua orang menjadi panas. Dalam kiamat ini, orang yang memiliki kekuatan super langka, dan orang biasa hanya dapat mengandalkan keberuntungan untuk bangkit jika mereka ingin mendapatkan kekuatan. Namun sekarang, Wu Heng benar-benar mengeluarkan sesuatu yang memungkinkan orang biasa menggunakan kekuatan super mereka secara langsung. Terima kasih, Wakil Ketua Li, atas demonstrasinya. Kami telah menyaksikan khasiat ajaib kalung ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pembawa acara kembali mengendalikan panggung dan mengundang Wu Heng ke tengah panggung. Ketua, sampaikan salam tahun baru untuk kami. Wu Heng mengucapkan beberapa kata penyemangat dan berkat kepada para anggota di bawah, lalu berjalan meninggalkan panggung. Begitu saya kembali ke tempat duduk, beberapa perwakilan dari pangkalan asing segera datang. Kepala Wu Heng, benda ini, apakah ini teknologi yang baru dikembangkan? Bisakah digunakan pada tank atau kendaraan lain untuk bertindak sebagai perisai? Beberapa di antaranya tampak seperti mantra dari permainan. Kapten Wu Heng, apakah Anda bersedia menjual teknologi ini? Pertukaran teknologi juga dimungkinkan.